Dari umur 0 sampai 3 bulan itu wajib sapi kita diberikan susu ya. Untuk pakan tambahan biasanya atau konsentrat biasanya diberikan kalau di Kananga Farm ini di umur 2 bulan ya. Itu sudah baru bisa diajarkan untuk diberi konsentrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Farm, channel peternakan untuk kita anak muda. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mempercepat pertumbuhan sapi pedetan kita. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembahasannya, simak terus video ini sampai habis. Oke, seperti biasa kita langsung ke lapangan sambil membahas tentang cara mempercepat pertumbuhan pada sapi pedet yang kita punya supaya bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan memberikan keuntungan yang maksimal pula pada kita selaku peternak. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Itu ada 5 cara yang sudah saya rangkum untuk mempercepat pertumbuhan sapi pedetan yang kita punya sehingga menghasilkan sapi yang seperti ini dan seperti ini. Ini adalah anakan di Kananga Farm sendiri dan sekarang berumur sekitar 11 bulan dan yang ini sekitar 8 bulan ya. Oke, langsung saja ke pembahasan. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah menjaga kebersihan kandang. Seperti ini. Kebersihan kandang merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan agar sapi pedet dapat tumbuh besar dengan baik. Karena kandang sapi pedet yang kotor beresiko tinggi mendatangkan berbagai macam bakteri seperti parasit dan jamur ya, yang bisa menyerang sapi pedetan kita dan menghambat pertumbuhan sapi pedet kita. Jadi harap dijaga kebersihan kandangnya. Kemudian cara yang kedua, perhatikan kondisi kandang supaya nyaman ya. Selain memastikan kebersihannya, menciptakan kandang yang nyaman juga dapat mendukung pertumbuhan sapi pedet. Kondisi kandang yang ideal dan dapat membantu sapi pedet terhindar dari berbagai macam jenis penyakit ya yang berbahaya bagi kesehatan sapi pedet ini. Agar kandang nyaman terhadap pedet yang kita pelihara, perhatikanlah suhu dan kondisi lingkungan sekitar secara berkala ya. Yang artinya jangan menyimpan pedetan kita atau kandang kita itu di yang dekat kendaraan ya. Biasanya kalau di sawah seperti ini ada beberapa kali musim ya, seperti ada traktor atau ada pegawai yang mengelola sawah ya. Itu sapi pedetan kita jadi terganggu. Jangankan sapi pedetan kita ya, sapi yang besar juga terganggu dan biasanya produksi susunya juga ikut menurun karena stres mungkin ya. Karena nggak terbiasa berdekatan dengan mesin pembajak sawah ya atau traktor. Nah, itu dia cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah pemberian pakan yang tepat. Yang artinya kita harus mengetahui pedetan kita ini harus diberi susu itu dari umur berapa sampai berapa, atau saya jelaskan dari umur 0 sampai 3 bulan itu wajib sapi kita diberikan susu ya. Untuk pakan tambahan biasanya atau konsentrat biasanya diberikan kalau di Kananga Farm ini di umur 2 bulan ya. Itu sudah
baru bisa diajarkan untuk diberi konsentrat, dan kemudian rumput itu diberikan di umur dia itu 1 bulanan supaya dia belajar untuk memakan rumput ya, karena nantinya dia akan terus diberikan rumput. Nah, itu dia pembahasan tentang pemberian pakan yang tepat supaya memaksimalkan pertumbuhan sapi pedetan kita. Kemudian cara yang keempat, biasanya di dalam konsentrat kita itu memberikan suplemen tambahan atau mineral ya, supaya menyokong untuk pertumbuhan tulangnya dan yang lainnya, dan bisa mempercepat pertumbuhan sapi pedetan kita. Kemudian cara yang terakhir adalah lakukan pemantauan kesehatan secara berkala atau sering ya. Melakukan pemantauan kesehatan sapi pedet kita juga tak kalah penting untuk dilakukan setiap hari atau serutin mungkin ya. Cara pemantauan kesehatan sapi pedet dapat dilakukan dengan mengecek bagian perut. Nah, bagian perut, kemudian bagian mata, bagian hidung, bagian mulut, bagian anus. Jadi kita harus naik ya ke atas supaya kita mengetahui hingga kulit ya. Biasanya kalau sapi pedetan terserang kutu misalkan, atau penyakit parasit lain yang menyerang di area kulitnya, itu bisa terlihat kalau misalkan kita perhatikan ya dari dekat. Kalau misalkan kita nggak perhatikan, itu gak bakalan terlihat dan bisa menghambat pertumbuhan sapi pedetan kita. Pemantauan kesehatan sapi pedet juga dapat dilakukan dengan berkonsultasi kepada mantri ya. Kalau misalkan kita tidak tahu atau belum tahu ya tepatnya, kita bisa sharing kepada peternak lain ataupun kepada dokter atau mantri setempat ya, agar kita mengetahui ilmu cara memperhatikan kesehatan sapi pedetan kita supaya menghasilkan sapi pedetan yang pertumbuhannya bisa maksimal ya. Itu dia pembahasan tentang cara mempercepat pertumbuhan sapi pedet yang kita punya supaya pertumbuhannya bisa maksimal dan memberikan keuntungan terhadap kita selaku peternak. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.